Perkenalkan, nama saya Reza Rituana. Nama saya Triamadi. Saya juga dari kelas 11-2 ingin menjelaskan sejarah tentang VOC. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raffi, saya dari kelas 11-4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ika Putra. Nama saya Nabil Pramasa. Nama saya Muhammad Fahri Nurdi. Nama saya Prabaradi Abdul Mandri. Kami dari kelas 11-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Fauzin dari kelas 11. Nah, jadi pembangunan gedung VOC Museum Bahari awalnya adalah gedung barat yang dibangun oleh Verden Ausniden Komisen atau VOC pada tahun 1652 di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Percival Armstrong. Gedung ini terdiri dari 4 unit bangunan dan berfungsi sebagai pusat penyimpanan rempah-rempah yang akan dijual ke negara-negara Eropa. Bangunan ini merupakan salah satu langkah strategi VOC untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan fungsi gudang VOC. Pada masa VOC, gudang ini digunakan untuk menyimpan, memilih dan mengempakkan hasil bumi seperti rempah-rempah seperti pala, lada, kopi, dan merupakan komoditas utama VOC yang sangat laris di pasaran Eropa. Tokoh-tokoh seperti Jean-Pierre Cohen yang merupakan Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1619 sampai 1623 sangat berperan dalam pengembangan perdagangan rempah-rempah ini. Terima kasih. Bulan lebih video ini ya. Peran gedung VOC dalam ekonomi VOC. Lokasi gedung yang strategis di dekat Sungai Muara Ciliwung yang membuat distribusi barang dan komoditas sehingga sangat cepat. Nah, hal ini mengalirkan keuntungan besar bagi VOC pada masa itu sehingga gudang barat tetaplah yang paling mengutamakan strategi ini dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Hendrik Brouwer yang merupakan laksaman VOC pada tahun 1611 dan sampai 1615. Nah, yang memperkuat posisi VOC di Nusantara. Terima kasih. Selanjutnya ada penggunaan gedung VOC setelah masuk VOC. Setelah masuk VOC, bangunan ini digunakan oleh Jepang sebagai tempat menyimpan barang-barang logistik. Setelah kemerdekaan Indonesia, bangunan ini dipakai oleh PLN dan PTT sebagai gudang dan kemudian dipugar kembali pada tahun 1976. Pada masa Jepang, bangunan ini dikelola oleh tokoh-tokoh Jepang yang berperan dalam strategi militer Jepang di Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya diresmikan sebagai Museum Bahari. Pada tanggal 7 Juli 1977, bangunan ini diresmikan sebagai Museum Bahari oleh Gubernur DKI Jakarta, Letjen Marinir Ali Sadikin. Resminya ini merupakan langkah penting dalam melestarikan sejarah, kebahagiaan, dan kenelayanan bangsa Indonesia. Ali Sadikin sangat berperan dalam pengembangan budaya dan kebudayaan di Jakarta. Nah, selanjutnya ada koleksi dari Museum Bahari. Nah, Museum Bahari ini tuh menyimpan koleksi berupa perahu tradisional dengan aneka bentuk gaya dan ragam hias hingga kapal zaman VOC. Selain itu ada pula berbagai model miniatur kapal modern dan perlengkapan penunjang kegiatan pelayaran dan juga berisi tentang alat-alat untuk digunakan sebagai pembuatan kapal. Selanjutnya juga di sini juga berisi tentang patung lilin yang merupakan navigator atau penjelajah dari berbagai negara. Salah satunya ada Marco Polo dan De Alvin. Pengembangan edukasi maritim. Museum Bahari kini menjadi sarana edukasi maritim di Jakarta. Beragam orang berdatangan ke tempat tersebut, mulai dari komunitas, warga sekitar, orang asing, bahkan anak-anak. Beragam koleksi yang berhubungan dengan sejarah maritim tersedia dan menjadi tempat yang layak dikunjungi. Tokoh-tokoh seperti Dr. Sudjipto yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sangat mendukung pengembangan edukasi melalui museum ini. Nah, jadi di poin 8 ini adalah poin terakhir kita atau poin dari terakhir tujuan kita. Kan dari tadi ini kita udah keliling-keliling Museum Bahari nih. Jadi udah tahu apa aja yang ada di Bahari kayak termasuk jadi dokumentasi sejarah juga. Ada banyak perahu yang tadi udah dijelaskan dari kakak-kakak tour guide-nya.
Nah, di sini akan menjadi kesimpulan dan materi terakhir yang akan kita jelaskan kepada kalian semua. Museum Bahari sebagai dokumentasi sejarah. Nah, Museum Bahari sebagai dokumentasi sejarah ini yang menceritakan siapa kita pada masa lalu dan pada masa sekarang juga. Bangunan ini mendokumentasikan semuanya, lestarikan, mengkomunikasikan berbagai ketinggalan masa lalu yang menceritakan perubahan kita sepanjang waktu. Nah, museum ini memiliki 10 ruang pameran yang digunakan untuk memamerkan koleksinya, termasuk ruang sejarah dan bahari. Dokumentasi ini sangat penting dalam memahami sejarah kebaharian dan pelayanan bangsa Indonesia. Jadi itu merupakan kesimpulan terakhir dari semua perjalanan yang kita udah jalanin ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.